Al-aslu, baju diadakan bukan atribut keagamaan. Diskon kaitan dengan momen, berarti al-aslu halal. Babi al-aslu haram. Gak akan mengenal momen. Ayeuna babi isuk jadi kuda kan tetap ya babi. Isuk jadi hayam kan, nah itu babi. Jadi bedanya apa? Beternak atau berdagang babi, walaupun pedagangnya tidak pernah mengkonsumsi, membantu orang lain untuk mengkonsumsi, maka hukumnya haram. Sepakat seluruh ulama bahwa hukum babi itu dihukumi haram. Jelas ya? Dihukumi haram. Ingat babinya gitu kan? Dihukumi haram. Baik memakannya ataupun al-intifa' bihi, ya, menggunakannya untuk kemanfaatan tertentu. Baik memakannya secara langsung atau menggunakan bagian dari babi, baik minyaknya ataupun misalnya lemaknya atau kulitnya untuk dimanfaatkan dalam hal tertentu. Dulu ratusan babi peliharaan Panji Gumilang ditemukan di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Benarkah? Jagat media sosial dihebohkan dengan pemberitaan ditemukannya ratusan babi di kompleks Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dikutip dari unggahan TikTok @bangiful290 13 Juli lalu. Ratusan babi yang ditemukan itu diduga merupakan peliharaan Panji Gumilang. Dari tayangan berdurasi 47 detik itu, tampak terlihat sejumlah aparat tengah melakukan penggerebekan di sebuah tempat. Dari tempat itu juga terlihat ratusan babi berwarna putih kemerahan ditempatkan di sebuah kandang. Babi-babi itu merupakan babi hutan. Adapun narasi video yang diunggah akun TikTok tersebut menyebutkan detik-detik ratusan babi peliharaan Panji Gumilang ditemukan. Informasi mengenai penemuan ratusan babi hutan peliharaan Panji Gumilang ini telah membuat publik heboh. Pasalnya, babi merupakan salah satu hewan yang diharamkan dalam Islam. Namun yang membuat publik terkejut adalah soal tujuan Panji memelihara hewan babi itu di dalam komplek Al Zaitun. Video ini telah ditonton 1,8 juta kali serta disukai 31.700 pengguna TikTok. Ribuan komentar warganet juga sudah meninggalkan jejak di kolom komentar Bang Iful. Sebagian besar warganet meragukan dengan video itu, pasalnya tidak ada pemberitaan seperti itu yang ditayangkan di televisi. Warganet juga khawatir jikalau daging babi ini diberikan kepada para santrinya. Banyak juga netizen yang menyarankan supaya tidak mempercayai video ini mentah-mentah. Meskipun video ini juga telah mendapatkan perhatian warganet, belum diketahui kebenarannya karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak yang paling berwenang. Ponpes Al Zaitun Indramayu, pimpinan Panji Gumilang terus menuai kontroversi. Satu demi satu kejanggalan Ponpes dibongkar sendiri oleh orang dalam termasuk alumni atau ex-santri. Terbaru, seorang alumni Ponpes Al Zaitun yang diketahui bernama Barma mengungkapkan bahwa Panji Gumilang sering ditemani anjing herder peliharaannya. Alumnus yang mengaku sebagai Menteri Organisasi Pelajar Al Zaitun Angkatan 4 ini memberikan kesaksian yang cukup mencengangkan. Kesaksian Barma diungkap saat live streaming seperti dikutip dari kanal YouTube Yusufi yang diunggah Selasa. Lebih lanjut, Barma mengaku keheranan dengan sikap Panji Gumilang karena ia sudah tak heran jika Panji kini menjadi kontroversi. Jangan kaget 2002 hingga 2003, saya mengatakan jangan kaget kalau Panji berjalan dengan anjing. Beberapa tahun ini dia memeliharanya. Masih dalam live streaming itu, pria yang juga mengaku sebagai Menteri Kepanduan dan Kepramukaan Al Zaitun ini mengatakan, selain anjing di Ponpes juga ada babi hutan yang diperbolehkan hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan anjing dan babi hutan itu sengaja dipelihara oleh Panji di lingkungan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dalihnya, kata Barma, babi hutan dan anjing herder disebut dijadikan sebagai metode pembelajaran kepada santri agar mengetahui hewan mana saja yang diharamkan dalam Islam. Babi hutan itu akan dijadikan Panji sebagai bahan contoh untuk diperlihatkan kepada santri saat belajar tentang haram dan halal dalam ajaran agama Islam. Polemik Ponpes Al Zaitun Indramayu masih menjadi isu hangat di berbagai media, bahkan mantan karyawan yang juga santri Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini membuat pengakuan yang mengerikan selama bekerja. Salah satu mantan santri sekaligus pegawai Ponpes Al Zaitun menyebut rumah tangganya hancur berantakan. Ia juga membuat pengakuan penyesalan dan kekecewaan usai bergabung dengan Panji Gumilang. Dalam wawancara melalui video conference, sang mantan pegawai Al Zaitun itu secara terang-terangan menyampaikan alasan pengunduran dirinya. Sejak awal bergabung dengan Panji, mantan pegawai santri ini menyebut banyak di antara pegawai yang rumah tangganya hancur berantakan. Hal ini karena banyaknya aturan dan kebijakan yang diterapkan Panji dan harus dituruti setiap anggota. Termasuk mantan pegawai Ponpes Al Zaitun tersebut turut hancur dan berujung perceraian akibat mengikuti semua perkataan Panji Gumilang. Tak hanya persoalan itu saja, mantan pegawai Ponpes Al Zaitun mengungkap ada satu hal lagi persoalan untuk meyakinkan dirinya keluar dari pesantren yang disebut sebagai salah satu ponpes terbesar di Asia itu.
Bahkan, kata mantan pegawai Al Zaitun itu, sebelum dan sesudah dirinya sudah banyak santri yang memutuskan keluar dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu. Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Keputusan itu membuat pengikut dan tim kuasa hukum Panji Gumilang berencana melawan dengan mengajukan pra-peradilan. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang resmi menjalani pemeriksaan selama 4 jam sejak pukul 15 hingga pukul 19.30 pada Selasa. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juandani Raharjapura menyebut Panji 5 kali mengubah atau mengoreksi keterangannya. Setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik didampingi Itbasum, Propam, Divkum, dan Biro Wasikdik, status Panji Gumilang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Panji Gumilang dijerat dengan pasal diantaranya pasal 156A KUHP dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun. Meski telah berstatus tersangka, Polri belum melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang. Status penahanan Panji rencananya akan disampaikan 1 kali 24 jam setelah ditetapkannya sebagai tersangka. Bareskrim Polri menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sempat meminta pemeriksaan berhenti usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama. Pemeriksaan dilanjutkan siang nanti. Hal itu dikatakan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juandani Raharjapura. Juandani tak menjelaskan detail waktu pemeriksaan akan dilanjutkan, namun ia mengatakan kini Panji sementara ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri Jaksel. Sebelumnya Panji Gumilang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam proses penyidikan dari pukul 15 hingga pukul 19.30. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara bersama di Propam Polri, Itbasum, Divisi Hukum hingga Wasikdik Polri. Hasil gelar perkara semua mengatakan sepakat untuk menaikkan status Panji Gumilang sebagai tersangka. Setelah itu penyidik menerbitkan surat perintah penetapan tersangka dan penangkapan terhadap Panji. Juandani mengatakan terhadap Panji belum dilakukan penahanan, di mana Panji Gumilang terjerat kasus penistaan agama dan saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Panji sebagai tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Hal itu dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Polisi sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Panji Gumilang dan penyidikan tahap akhir sebelum menggelar perkara penetapan tersangka. Penyidik kemudian langsung memberikan surat penangkapan Panji Gumilang seusai ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli dalam kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang ini. Panji Gumilang dijerat pasal 14 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 156A dan juga pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sebelumnya Panji Gumilang mendatangi Bareskrim Polri pada Selasa 1 Agustus untuk pemeriksaan.